Arum adalah seorang janda. Untuk menghidupi dua anak dan ibunya, ia memilih jalan yang gelap, bekerja sebagai pekerja seksual. Pada malam tahun baru, setelah pesta dan minuman keras, Arum ditemukan tak bernyawa. Ia dinyatakan meninggal dunia. Namun, sebelum sempat dikuburkan, Arum hidup kembali. Di ambang kematiannya, ia mengalami sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebuah perjalanan singkat ke alam lain yang mengubah seluruh hidupnya. Pengalaman mati suri itu membuat Arum mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan dunia malam dan menikah dengan Aji, seorang guru ngaji sederhana yang sejak lama mengaguminya, meski sebenarnya bukan lelaki yang pernah ia inginkan. Pagi itu, suasana Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong panjang dipenuhi bau obat dan suara langkah kaki yang tergesa. Di salah satu ruangan, hasil laboratorium baru saja keluar. Dokter dan perawat saling bertukar pandang. Wajah mereka tegang. Hasil itu menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Arum, perempuan berusia 32 tahun, dinyatakan mengalami penyakit aneh pada bagian ususnya. Penyakit yang berkembang sangat cepat, terlalu cepat, bahkan untuk ditangani. Tak ada yang menyangka, semua ini bermula dari malam sebelumnya. Malam tahun baru. Malam yang bagi banyak orang adalah perayaan. Namun bagi Arum, justru menjadi awal perpisahan. Semalaman Arum menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Tawa, musik keras, dan botol-botol minuman keras menemani pergantian tahun. Ia mencoba melupakan hidupnya, melupakan rasa lelah, melupakan beban yang setiap hari menekan dadanya. Arum bukan perempuan jahat. Ia hanya perempuan yang kalah oleh keadaan. Sejak suaminya meninggal 1 tahun lalu karena kecelakaan, hidup Arum runtuh seketika. Ia menjadi janda dengan 2 anak kecil dan seorang ibu yang sakit-sakitan. Tak ada lagi bahu tempat bersandar. Tak ada lagi tangan yang menolong. Demi bertahan hidup, Arum memilih jalan yang gelap. Ia menjadi pekerja seks komersial. Bukan karena ingin, bukan karena bangga, tapi karena ia tak melihat jalan lain. Setiap malam, Arum pulang dengan tubuh yang letih dan hati yang jauh lebih hancur. Ia sering menangis sendirian, namun pagi tetap datang, dan perut anak-anaknya tetap harus diisi. Tak banyak orang tahu luka yang ia simpan. Yang mereka lihat hanya penampilan, tanpa pernah bertanya apa yang telah ia korbankan. Di sisi lain kota, hidup seorang pria bernama Aji. Usianya 35 tahun. Sampai hari itu, ia belum menikah. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas, Aji telah mengenal Arum. Mengaguminya dalam diam. Arum yang cantik, ceria, dan selalu dikelilingi banyak orang. Aji sadar diri. Wajahnya biasa saja. Hidupnya sederhana. Ia tak pernah berani berharap lebih. Ketika Arum menikah dengan teman satu kelas mereka dulu, Aji hanya bisa mendoakan dari jauh. Ia mengubur perasaannya dalam-dalam. Waktu berlalu. Aji tumbuh menjadi guru ngaji, mengajar anak-anak mengaji di musola kecil. Hidupnya tenang meski sunyi. Saat kabar kematian suami Arum terdengar, hati Aji kembali diuji. Ia sedih, tapi tak pernah mendekat.
Aji tahu siapa dirinya. Dan ia tahu Arum kini hidup di dunia yang sangat jauh dari dunianya. Guru ngaji dan pelacur. Dua dunia yang seolah tak mungkin bersatu. Arum pun sebenarnya tahu. Ia tahu Aji menyukainya. Tapi Arum tak pernah menanggapi. Selain karena perbedaan status sosial, Aji juga bukan tipe pria yang ia inginkan. Hingga pagi itu tiba. Pagi itu, Arum terbangun dengan rasa sakit yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bukan sakit biasa. Bukan sekadar nyeri. Rasa itu datang tiba-tiba, menghantam dari dalam perutnya, seperti ada sesuatu yang merobek, memutar, dan menghancurkan organ tubuhnya tanpa ampun. Ia memegangi perutnya kuat-kuat, mencoba menahan jeritan yang hampir keluar dari mulutnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dahinya terasa panas, namun tubuhnya menggigil seperti disiram air es. Napasnya mulai tidak teratur, pendek, terputus, lalu terengah. Arum mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Ia ingin berdiri, ingin memanggil seseorang, ingin bertahan. Namun, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Pandangan matanya menggelap perlahan, seolah cahaya pagi ditarik menjauh darinya. Tubuhnya gemetar hebat. Kakinya tak lagi mampu menopang berat badannya sendiri. Dan sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, Arum terjatuh. Seketika, semua suara lenyap. Semua rasa sakit menghilang. Dan Arum tenggelam dalam kegelapan. Sejak saat itu, ia tak lagi tahu apa yang terjadi di dunia. Tak tahu siapa yang menemukan tubuhnya. Tak tahu siapa yang berteriak meminta tolong. Tak tahu bagaimana tubuhnya dibawa ke rumah sakit. Kesadarannya seolah terlepas dari raga. Ketika ia kembali membuka mata, Arum tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing, sangat asing. Di hadapannya terbentang hamparan tanah yang luas, tak berujung. Seakan dunia ini tak memiliki batas. Tak ada pepohonan, tak ada bangunan, tak ada tanda kehidupan. Hanya tanah yang sunyi dan langit yang gelap gulita, tanpa matahari, tanpa bintang, tanpa bulan. Kesunyian di tempat itu begitu menakutkan. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada, membuat napas terasa berat. Tak ada suara angin, tak ada suara burung, tak ada gemerisik apapun. Yang terdengar hanya suara langkah kakinya sendiri. Setiap langkah terasa nyata. Tanah di bawah telapak kakinya terasa dingin dan keras. Arum berjalan tanpa tahu kemana ia harus pergi. Ia terus melangkah. Bukan karena tahu arah, melainkan karena diam terasa lebih menakutkan. Di dalam hatinya muncul rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Di kejauhan, Arum melihat beberapa sosok. Awalnya hanya bayangan, kabur, tak jelas. Namun seiring langkahnya mendekat, bayangan itu mulai membentuk wujud. 4 orang. Mereka berjalan perlahan, searah dengannya. Jantung Arum berdegup semakin kencang. Ada rasa takut, namun juga rasa rindu yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ketika jarak semakin dekat, napas Arum tertahan. Ia mengenali mereka. Kakeknya, neneknya,
ayahnya, dan suaminya. Semuanya telah meninggal dunia. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia temui dalam kenangan dan doa, kini berjalan di hadapannya dengan wujud yang begitu nyata. Namun ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak menoleh, tidak tersenyum, tidak menyapanya. Langkah mereka pelan namun pasti. Wajah mereka datar, kosong, seolah tak lagi mengenal dunia yang pernah mereka tinggalkan. Saat itulah, perlahan, Arum mulai menyadari sesuatu. Tempat ini terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tak ada kabur seperti mimpi. Tak ada loncatan waktu. Tak ada rasa ringan. Semua terasa utuh, berat, nyata. Apakah ini? Batinnya bergetar. Alam akhirat? Pertanyaan itu menggema di dalam kepalanya, berulang-ulang, tanpa jawaban. Tiba-tiba, dari kejauhan, Arum melihat satu sosok lain. Seorang lelaki berdiri sendiri, tidak berjalan, tidak membelakangi. Ia hanya berdiri, menatap ke arahnya. Ada perasaan hangat yang aneh di dada Arum. Perasaan yang sangat ia kenal. Saat ia semakin mendekat, sosok itu menjadi jelas. Itu Aji. Aji berdiri di sana, dengan wajah yang tenang namun penuh kecemasan. Ia melambaikan tangannya perlahan. Mulutnya bergerak, namun tak ada suara yang keluar. Namun entah bagaimana, Arum mengerti. Ia tahu persis apa yang ingin Aji sampaikan. Ayo ke sini. Jangan ke arah itu. Di situ berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Arum berlari ke arahnya. Namun baru beberapa langkah ia melangkah. Sosok Aji memudar, menghilang, lenyap begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Arum berhenti, terengah, sendirian lagi. Dan saat itulah, rasa takut yang sebenarnya mulai menyelimuti hatinya. Sekejap kemudian, pikiran Arum melayang pada rumahnya. Dan dalam sekejap pula, ia sudah berdiri di depan rumah itu. Di sana banyak orang berkumpul. Tangisan terdengar dari segala arah. Suasana duka menyelimuti rumah yang sangat ia kenal. Arum masuk dengan tergesa. Di ruang tengah, ia melihat seseorang terbujur kaku, ditutupi kain kafan putih. Dengan perasaan tak menentu, Arum mendekap. Semakin dekat, semakin jelas. Dan saat kain itu terbuka sedikit, Arum melihat wajahnya sendiri. Itu adalah tirinya. Sekujur tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Arum berteriak sekuat tenaga. Dan di dunia nyata, teriakan itu terdengar. Tubuh yang telah dikafani itu tiba-tiba bangkit. Orang-orang yang melayat berteriak histeris. Sebagian berlarian keluar rumah. Dengan napas tersengal, Arum hidup kembali. Ia memang belum mati. Anak-anaknya menangis memeluknya. Ibunya pingsan karena syok. Suasana berubah kacau. Arum menangis. Menangis karena masih diberi kesempatan. Ia menceritakan semua yang ia alami. Tentang tempat gelap itu. Tentang orang-orang yang telah tiada. Tentang Aji yang seolah menjadi penunjuk jalan. Satu hari berlalu, keadaan mulai tenang. Keluarga berkumpul, dan seorang saudara yang dituakan berkata pelan, "Ini bukan kebetulan.
Kalau kau masih hidup, itu berarti Tuhan masih ingin kau berubah. Atas saran keluarga, Arum diminta menikah dengan Aji, guru ngaji yang selama ini hanya mencintainya dalam diam. Arum terdiam lama. Ia teringat semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, dan akhirnya ia mengangguk. Hari-hari Arum berubah. Ia meninggalkan dunia malam, meninggalkan masa lalunya. Kini, ia hidup sederhana bersama Aji, dengan 2 anaknya dan hati yang perlahan sembuh. Arum kini berhijab, belajar mengaji, belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan kini, ia sedang mengandung anak dari pernikahannya dengan Aji. Dari ambang kematian, Arum menemukan jalan pulang. Karena terkadang, Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan memberi tanda. Dan bagi yang mau kembali, pintu itu selalu terbuka.